Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perjalanan kehidupan siapapun di antara kita, mesti kita suka melalui, bahkan sering mendapatkan satu suasana di mana kita sebut dengan istilah sebuah kesedihan. Dan kita harus tahu bahwa perjalanan itu adalah perjalanan yang harus diaping oleh konsep Al-Quran yang baik dan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan di dalam surat At-Taubah ayat 40 tentang bagaimana kita harus secerdik mungkin, semampu mungkin untuk menghilangkan rasa kesedihan. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perjalanan sebelum hijrah. Beliau singgah di sebuah gua, idhuma fil ghar. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar di dalam gua, Rasulullah mengatakan satu kalimat yang bisa merubah Abu Bakar yang tadinya sedih, takut, berubah 180 derajat. Dan kalimat itu adalah la tahzan, la takhaf, la tahzan. Jangan takut dan juga jangan bersedih. Kesedihan adalah sesuatu hal yang manusiawi, tapi Al-Quran lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mewanti-wanti agar kita tidak terjerembab dalam kondisi yang sangat-sangat menyedihkan. Dan sebaliknya, suasana itu harus dibangun dengan sebuah suasana yang sebaliknya. Dan ini bisa dikatakan dengan suasana kebahagiaan. Ada perasaan sedih harus dilawan dengan kebahagiaan. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Pertanyaannya, bagaimana cara agar kita bisa melawan kesedihan? Salah satu hal yang diformulakan oleh baginda Rasul, jangan lupa pagi dan sore berdoa mengafirmasikan sebuah keyakinan. Allahumma ma amsabi, kalau sore, kalau pagi ma asbahabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikalah. Ya Allah, segala hal yang terjadi dalam kehidupanku, faminka, semua ini dari Engkau. Faminka wahdaka la syarikalah, hanya dari Engkau. Ketika kita yakin semua yang terjadi adalah dari Allah, hilang keluhan kita, hilang perasaan kesal kita, hilang ketidaknyamanan. Kenapa? Karena kita yakin semua ini adalah dari Allah, meskipun kita berat menerimanya, dan yakinlah bahwa ini adalah yang dari Allah. Ingat hadis lain Rasulullah menggambarkan, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina dakhalal jannah. Barang siapa yang ridho, mengatakan dan meyakini bahwa semua ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam kenikmatan dan keindahan serta kebahagiaan. Maka satu hal untuk bisa melawan kesedihan, melawan ketidaknyamanan, adalah dengan kita mengusung keinginan untuk membahagiakan diri. Karena kebahagiaan bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita. Caranya adalah minta kepada Allah, ma asbahabi min ni'matin aw bi ahadin faminka wahdaka la syarikalah. Yakin semua yang terjadi, yang telah terjadi, adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho kita, maka kita akan bahagia. Bahkan sebaliknya, selain kita mendapatkan keindahan dan kenikmatan surgawi, tapi kita mendapatkan keberlimpahan, karena ridho itu adalah puncaknya spiritualitas seseorang. Bahkan Rasulullah menggambarkan, irti bima qasamallah takun aghlan nas. Ridholah dengan apa yang terjadi, engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Ridho merupakan puncak spiritualitas seseorang. Mari kita bangun perasaan kebahagiaan dengan memulai ridho dengan apa yang terjadi. Janganlah bersedih, janganlah takut, karena kita yakin Allah bersama kita. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah saya sudah sampai ya dari gerbang Bagara Gensi sekitar 300 meter ya, sebelah kiri. Nanti tinggal langsung masuk, nanti ada admin minta datanya, langsung masuk lantai 2 baru Afik. Amin, amin Pak Haji. Dedean Pak Haji atuh nuhun. Cintai produk lokal, cintai UMKM yang ada di Kota Bandung ini. Amin, siap. Doakan seluruh pengusaha UMKM sebaliknya. Amin ya Allah ya. Bahkan berapa banyak ya orang-orang yang tidak mampu melakukan ibadah gara-gara dosa. Nanti ketika kita di Arafah, kita akan lihat, bukan cuma di Arafah, ketika kita tawaf, ketika kita sa'i, di tempat sa'i berdoa, ada orang yang bisa berdoa ya, dia berdoa sampai nangis. Kita ini sampai bingung, kenapa ya, dia punya dosa apa sampai nangis? Enggak, dibukakan bagi dia oleh Allah pintu doa. Ada yang sholat, sujudnya bisa panjang. Ada yang berzikir, bisa nggak berhenti. Ada yang pulang haji, alhamdulillah anak pulang haji. Setiap hari anak ketika berada di tanah suci, 1000 kali anak istighfar. Ada yang 100 kali nggak nyampe istighfar. Loh kok bisa ya? Dosa penyebabnya. Makanya ketika seorang bertanya kepada Hasan Basri, dia mengatakan, aku ini mau sholat malam. Kita semua tahu bahwasanya tidak semua kita bisa sholat malam. Sholat subuh pun kadang-kala telat. Dia tanya, aku ini kenapa kok nggak bisa sholat malam? Kenapa Fulan bisa sholat malam? Kenapa Fulana bisa sholat malam? Aku lebih sehat daripada Fulan. Aku lebih kaya daripada Fulan. Kenapa Fulan bisa sholat? Aku nggak bisa sholat. Padahal kata dia, aku sudah siapkan semuanya. Kalau sekarang mungkin alarm sudah dihidupkan ya. Semua sejadahnya udah siap. Bangun, azan lagi. Azan lagi. Alarm hidup. Hidup alarm. Cuma dia apa kan? Masih belum. Lanjut. Sampai azan. Kenapa itu terjadi? Apa kata Hasan Basri? Qayyadatka dunubuka. Engkau dibelenggu sama dosa-dosa.